Hi, and welcome, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bupar Mansur Munazil, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari kelompok 3 angkatan 15 Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang manajemen ASN. Sebelum masuk ke materi, di sini apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada peran, kedudukan, hak dan kewajiban, kemudian kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang ketiga, pengelolaan ASN itu sendiri. Manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, di sini ada peran, kedudukan, hak dan kewajiban, kemudian kode etik ASN. Bagaimana peran dan kedudukan ASN? ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin, instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengawas dalam tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional bebas intervensi, politik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak dan kewajiban ASN, ada dua hak dan kewajiban ASN, yaitu ada PNS dan ada P3K. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, kemudian cuti, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara untuk P3K berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan fasilitas, kemudian cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Yang membedakan antara PNS dengan P3K yaitu ada di jaminan hari tuanya. Kemudian kewajiban seorang ASN, yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang ketiga, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kepengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di lingkungan maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita bahas tentang kode etik ASN. Yang pertama ada melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan
dan kesadaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan. Kemudian ada penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.